Hai, saya Sherly. Selamat datang di Tabu, Cerita Berhantu. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan kerabat saya. Halo Bu Eva. Halo. Selamat malam. Malam. Selamat malam. Konser anjir ini banyak banget. Bentar. Bentar dulu ya, saya ituin dulu ya. Bentar ya. Soalnya ini banyak yang datang soalnya. Bentar dulu sebentar ya. Yalah, ikutan. Oke. Hai, saya Sherly. Selamat datang di Tabu, Cerita Berhantu. Pada kesempatan hari ini, saya kedatangan kerabat saya, Bu Eva. Selamat malam. Malam. Sehat? Alhamdulillah sehat. Menghubungi beliau sangat susah sekali. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Bu Eva. Saya tadi sebelum datang ke tempat Bu Eva, sempet tidur sebelum maghrib. Maksain karena ngantuk banget. Tiba-tiba pakai kebaya. Makanya saya nggak pernah selama di Tabu memakai baju yang aneh-aneh. Mungkin Bapak tadi ngerasain, saya ngaca bukan saya gitu. Iya. Pertama datang ke sini bukan Sherly. Karena jujur saya banyak belajar sama beliau. Dan beliau yang pernah membantu saya saat saya dalam masa yang down banget. Oke, baik Bu Eva, boleh diceritakan? Jadi Bu Eva waktu gimana sih bisa jadi Bu Eva yang sekarang? Mungkin waktu itu gimana? Boleh ceritain? Waktu dulu itu masih kecil istilahnya, karena kan sering sakit-sakitan, sering sakit panas, terus sering vertigo, berulang-ulang kali sering gitu. Nah mungkin bisa dikasih penglihatan mungkin pas hari itu gitu, pas waktu kecil gitu. Sebenarnya sih kalau dari keluarga emang ada keturunan seperti itu gitu, cuman ya tidak memberitahuan kan, karena kan zaman dulu kan sama sekarang berbeda ya, lebih terbuka gitu kan. Kalau zaman dulu kan enggak, suka sering ditanya. Nah penampakannya itu pas waktu tidur gitu, pas lagi tidur pertama awal kali ketemu gitu, penampakan itu pas lagi tidur, tiba-tiba dibangunkan gitu kan, ngelihat sesuatu di pintu kamar itu tiba-tiba terbuka sendiri gitu. Pas di situ ternyata ada pocong gitu. Saya juga kaget gitu, itu apaan, sampai ngelihat itu apa gitu, orang apa bukan, ternyata berbeda. Dan dia menarik gitu, narik saya gitu dengan matanya yang merah menyala gitu kan. Saya bangunin ibu gitu, suruh bangun, tapi ibu saya nggak bisa bangun, kayak disirep gitu, kayak ada nyirep. Ternyata si pocong itu kali ya nyirep gitu, keluarga semua jadi pada tidur, kecuali saya aja nih yang bangun gitu. Nah dari situ awal istilahnya bisa melihat yang goib-goib itu gitu. Nah dari situ mulailah istilahnya mulai ngelihat penampakan yang lain, seperti kalau misalkan ada yang sakit, tiba-tiba di atas di atas plafon itu ada binatang seperti laba-laba kayak tarantula yang gede banget gitu. Dan saya unjukin gitu ke ibu gitu, itu apa, tapi ibu saya kan nggak ngelihat gitu, cuma bisa merasakan doang. Ya cuma ditepiskan aja sama ibu. Dari situ tuh udah mulai banyak yang dilihat gitu, yang aneh-aneh. Nah dari pertama ngelihat yang goib-goib seperti itu sempet down juga gitu istilahnya. Kok orang nggak bisa lihat, cuma saya doang yang bisa lihat gitu, sempet terpuruk, tertekan gitu. Apalagi waktu di sekolah istilahnya banyak sekali penampakan dan kita nggak bisa cerita gitu.
Jadi akhirnya waktu kecil itu saya condongnya pendiam gitu, nggak bisa banyak ngomong, cuma bisa lihat aja dari situ. Gitu. Kalau yang waktu kecil sih nggak bisa komunikasi ya, karena kan cuma bisa lihat doang gitu, bisa tahu nih kemana perginya, tahu gitu, cuma nggak bisa komunikasi. Alhamdulillah nggak pernah. Kadang mungkin ya karena aura keluarga yang kebanyakan notabene punya power yang hebat-hebat gitu, bisa nolongin orang. Nah, mungkin dijaga di situ. Jadi belum pernah sih sampai diajak ke alam gaib itu, belum pernah. Gitu. Okay. Pokoknya dari yang kecil sampai yang gede itu pernah dilihat gitu. Kadang mungkin waktu perjalanan usia gitu ya, saya tuh pengen disebut normal gitu istilahnya gitu, nggak mau ngelihat seperti itu. Jadi pas SMP itu sempat ditepiskan gitu. Jadi pernah ngelihat misalkan sesuatu ditepiskan, itu halu aja gitu istilahnya, cuma penglihatan doang, samar gitu istilahnya, nggak perlu digede-gedekan atau diapain gitu. Jadi kalau misalkan zamannya SMP semea itu nggak ada perjalanan apa-apa. Maksudnya emang normal gitu, dibiasain aja ya? Dibiasain aja, sengaja biar nggak mau ngelihat seperti itu, jadi pengen normal gitu, pengen kelihatan orang biasa-biasa aja gitu. Jadi melihat gitu kemana mereka, istilahnya kemana, melihat cuma pura-pura nggak ngelihat aja gitu, jadi diabaikan gitu. Seperti itu. Pengen nggak sih mungkin namanya sudah beranjak dewasa, mau ditutup aja kah mata batinnya atau gimana? Enggak, justru setelah lulus dari semea ada yang kesurupan gitu kan istilahnya, saya nggak bisa nolongin gitu, tahu yang masuk tapi nggak bisa nolongin nih, gimana caranya gitu. Nah dari situ istilahnya bertekad gitu, pengen punya kelebihan sedikit gitu kan, pengen istilahnya buat nolong orang, caranya seperti gimana. Nah dari situ gitu, udah dari awal ya udah SMA itu ya udah mulai kepikiran pengen nolongin orang gitu, karena gara-gara ngelihat orang kesurupan nggak bisa nolongin gitu. Nah dari situ mulai gitu. Bentar dulu ya, gue mau ganti kaki nih, gak enak banget anjir. Ini kelihatan gak sih kaki aku enggak kan? Istighfar Seth. Istighfar. Bismillah. Lawan. Allah. Dari tadi dianya udah berubah soalnya. Pas tag kedua dia berubah. Istighfar. Istighfar. Tadi pas tag 2 dia belum berubah mukanya. Istighfar. Jangan menghancurkan. Bukan menghancurkan ini mah. Kecantikan sayang abadi, kecantikan aku. Ayo asik. Dari tadi dia ngomong dianya. Masih. Ser. Istighfar. Ser. Istighfar. Istighfar. Buka matanya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Lagi, yang kencang. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Jangan ikutin. Minta air. Liana, ambilin air putih dong. Balik. Tidur. Bangun. Balik. Nanti kasih air dulu. Jangan kosong, Ser. Sempat kosong pas tag kedua itu kosong. Pas tag kedua dia hanya berasa kesemutan, langsung berubah. Baca bismillah 3 kali.
Maaf ya. Ya. Bismillah. Jangan dilawan, biar masuk ya. Ulang ditahan. Ulang kosong. Belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar. Relax. Relax. Relax, istighfar. Set. Istighfar. Aduh, istighfar. Istighfar, Set. Istighfar. Ayo, Sa. Siapa? Istighfar. Siapa? Tidak mengganggu, emang tidak mengganggu, tapi jangan di acara ini, ya. Istighfar. Pergi dulu, ya. Pergi dulu. Balikin Sally dulu. Nggak usah dipanggilin. Relax. Sally. Bismillah. Sally. Hey, istighfar. 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 Astagfirullahaladzim. Lagi, jangan kosong. Astagfirullahaladzim. Lagi. Astagfirullahaladzim. Teka hate. Istighfar na teka hate. Astagfirullahaladzim. Balik deh istighfar saya. Astagfirullahaladzim. Di hati. Istighfar di hati. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Maaf banget tadi ada gangguan sedikit. Nggak apa-apa, udah biasa. Tadi gimana sih bisa aku kayak gitu ya? Pas tag kedua aja gitu, tiba-tiba Sally mukanya udah berubah gitu. Nah dari situ udah curiga, kayaknya ada yang masuk. Ternyata ya benar. Sempet alot-alotan juga, kayak Jujur aku nggak bisa nampung kalau misalnya kayak udah sulit banget. Pasti dia masuk gitu. ya. Karena aku kan tidak membentengi banget diri aku mungkin yang orang kan ada yang dijagain ini nih biar ini. Memang aku tidak seperti itu. Jadi mungkin kayak wajar lemah lah ya. Jadi ada celah gitu yang memberi kesempatan yang si goib itu bisa masuk ke badan Sally gitu. Kalau boleh tahu tadi yang Bu Eva lihat siapa? Itu kayak itu ya perempuan gitu, kayak sinden gitu, mukanya kayak Saya sinden. banget nih. Sinden gitu, tapi dia jutek gitu, orangnya jutek banget. Jadi dia kalau misalkan nggak klop dengan dia gitu, kayak tadi gitu kan, sempat mau dibantu, tapi dia nepis gitu, karena dia tipenya ya begitu, jutek. Judes. Baik. Ya, semoga tidak ada gangguan lagi. Kita lanjutin. Amin. Tadi sampai di mana, Kru? Kita cerita Bu Eva. Sampai di mana tadi, Bi? Oh ya. Oke, baik Kak. Kesurupan yang dulu kamu saksikan pada SMA ya? Setelah SMA. Ya, itu seperti apa? Iya, ada yang kesurupan gitu, cuman saya tuh nggak bisa nggak bisa nolongin gitu. Tahu yang masuk ke badan orang itu, cuman saya nggak bisa nolongin nih, harus gimana gitu, gimana caranya nolongin gitu. Nah dari situ mulai istilahnya kayaknya punya ilmu sedikit, pengen nolongin orang itu gitu. Dari situ mulai gitu. Iya, ingin memperdalam ilmu yang gunanya untuk nolongin orang gitu. Bisa dijelaskan waktu itu Bu Eva berguru atau belajar di mana? Kalau berguru sih nggak sengaja gitu istilahnya. Guru saya tuh tempat tinggalnya di daerah Sukabumi. Kebetulan dia melihat saya gitu, tiba-tiba aja nyambung aja gitu. Biasa saya suka manggil beliau Uwa gitu kan. Nah Uwa ini melihat
ngeliat saya gitu, si ibu nih kayaknya bisa ngobatin gitu. Cuman saya nggak ngasih ilmu karena ibu udah punya ilmu semua di ibu. Cuman saya cuma mematangkan, ngarahin gitu, seperti itu. Dia coba ngarahin untuk berpuasa, puasa 40 hari, puasa muti. Puasa Senin Kemis, ya itu dijalanin dan alhamdulillah gitu. Kalau untuk bertapa saya enggak sampai ke situ, cuman istilahnya untuk memperdalam ilmu itu istilahnya cukup dengan berpuasa aja kalau saya gitu. Berarti tidak ada ritual-ritual? Tidak ada ritual. Kayak untuk penyembuhan juga tidak ada ritual apa-apa. Cuma mediasi, cuma air putih aja dari situ. Baik. Saat proses itu ada gangguan kah? Banyak banget gangguannya. Gangguannya itu kalau gangguan sih kalau pribadi gitu ya. Istilahnya waktu dulu kan masih nikah gitu, jadi gangguan itu kebanyakan dari suami gitu kan. Sebenarnya sih gangguan tuh banyak gitu, kalau namanya kita pengen pengen punya ilmu, terus tujuannya untuk ngobatin orang, emang ujian-ujiannya itu banyak gitu, istilahnya dari kehidupan sehari-hari gitu, masalah rumah tangga ada banyak juga, tapi alhamdulillah dengan istilahnya nekat kuat pengen ngobatin, pengen mencapai ilmu itu, ya alhamdulillah sampai sekarang bisa. Kalau untuk mengganggu makhluk halus sih nggak ada ya, cuman kalau pengobatan biasanya diganggu itu. Kalau misalkan ada orang yang minta tolong dia kayak disantet gitu, dikerjain orang, nah itu mulai diganggu. Kalau misalkan kita ngobatin kayak sholat malam, sholat tahajud gitu ya. Nah, biasanya seperti itu. Diganggu. Pertamanya diganggu sama suruhannya dia. Yang kedua, dukunnya sendiri. Kadang suka dateng gitu. Ya banyak yang namanya dari goib kan berbagai bentuk gitu kan. Dari mukanya yang aneh, dari bentuknya yang aneh gitu kan. Ya seperti itu diganggunya supaya istilahnya sayanya mundur, nggak ngobatin si orang itu gitu istilahnya gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu ya, istilahnya emang niatnya saya pengen ngobatin orang sampai sembuh gitu, ya bisa dilewatin gitu sampai sekarang alhamdulillah. Iya, tapi saya nggak mau kayak dipublikasikan, kayak pasang spanduk itu saya nggak. Jadi dari omongan-omongan orang aja, kadang saya juga kadang nggak ngerti orang-orang jauh kok bisa nyampe juga ke sini gitu. Mungkin karena misalnya Bu Eva ngobatin aku, terus aku bilang sama teman aku gitu ya. Mungkin dari itu ya, kali dari omongan-omongan gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Kayak orang kesurupan. Berarti itu. memang banyak yang datang ke Bu Eva, mereka yang kesurupan ya. Kesurupan juga ada, pengobatan juga ada gitu. Ya macam-macam gitu, dan tingkatan kesulitannya berbeda-beda gitu, nggak sama gitu, karena kan yang namanya makhluk goib kan dengan berbagai cara dia gimana caranya ngedapatin si orang itu gitu. Kesurupan yang paling susah disembuhin itu biasanya kiriman atau memang yang satu makhluk itu suka suka sama tubuhnya si orang yang dia masukin itu, yang paling susah untuk dikeluarkan? Kalau yang susah dikeluarkan itu biasanya yang dari luar. Justru kalau misalkan dia emang bawaan lahir itu nggak jadi masalah kalau positif gitu. Istilahnya dia malah melindungin si orang itu gitu. Misalkan dia ada dari orang gitu, misalkan ada yang mau ngerjain dia, justru dia yang melindungi badannya dia kayak gitu. Justru yang dari luar yang lebih berbahaya gitu. Bisa istilahnya taruhannya ya nyawa dia sendiri gitu, orang yang dihinggapi itu, karena dia kan nyedot energi. Apalagi yang negatif pasti dia nyedot energinya lebih besar gitu. Biasanya kayak kesurupan, kayak maung, biasanya kayak begitu, dia powernya lebih kuat, tenaganya lebih kuat, apalagi dia masuk ke badan laki-laki, biasanya itu lebih ekstra menyedot energi gitu, biasanya seperti itu. Sebenarnya maung juga ada bermacam-macam juga gitu, istilahnya ada yang positif, ada yang negatif. Justru yang kita takutin yang negatif, dia tenaganya lebih kuat gitu, ekstra lebih kuat.
Biasanya cara mengobatinya ya mengusir jauh-jauh dia gitu. Prosesnya ya pengobatan itu dari air, kita mediasi dari air. Dari situ mulai pengobatan aja gitu. Misalnya itu dikeluarinnya gimana kalau si maung itu? Dipaksa keluar, jadi dipaksa keluar dari si badan itu gitu. Jadi istilahnya ya mungkin orang yang istilahnya kemasukan maung itu yang merasakan kesakitan juga gitu, karena kan emang sengaja dipaksa keluar gitu. Itu biasanya yang paling berat. Nah, setelah itu kamu buang deket-deket tempat kamu kah, atau misalnya dimasukin kemana dulu baru dibuang atau gimana? Enggak sih, biasanya kalau maung itu kan tipenya nggak bisa ditumpas gitu ya, karena dia berbentuk maung gitu, nggak seperti makhluk lain yang bisa dibakar gitu kan. Kalau maung itu nggak bisa, jadi kita usir aja. Jadi kita memprotek si tubuh orang itu untuk dia tidak bisa masuk lagi ke orang itu gitu. Jadi setelah tahu istilahnya saya obatin, dia taluk dengan saya, istilahnya dia udah nggak berani lagi masuk ke si empuknya gitu istilahnya. Adakah syarat misalnya gini, oke, saya akan keluar sih mau berbicara seperti itu, tapi beliin saya ini, buatin saya itu, ada nggak seperti itu? Kalau mau itu syarat-syarat itu nggak ada. Biasanya dia ngadu kekuatan dengan kita gitu yang ngobatin seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan dia taluk, dia pasti pergi dengan terhormat gitu. Dia mengakui gitu, misalnya dia taluk gitu, misalnya dia taluk dengan saya gitu, dia bakal pergi. Dan cara pengobatan ke orangnya itu biar si maung itu nggak datang lagi, ya diprotek gitu dengan cara mediasi air. Oh, berarti memang Bu Eva ini mediasinya melalui air putih. Ya. Jadi nggak ada istilahnya harus pakai sajen apa syarat-syarat, nggak ada. Jadi emang mediasinya pur air putih. Baik Kak, mungkin bisa dikasih tahu ke viewers tanda-tanda kesurupan itu apa? Kan masih banyak yang nggak paham. Kalau tanda-tanda orang kesurupan itu yang pertama kali yang dilihat itu dari mata. Mata itu kayak natap ke kita, tapi dia pikirannya kayak kosong, melayang gitu, kosong aja matanya. Nah dari situ biasanya ya suka ada yang ngikutin gitu. Dari ya saya jadi tahu kalau ada yang mengikuti. Tanda-tanda yang pertama itu dari mata, kedua dari muka berbeda kayak gitu ya. Intinya cuma itu aja, dari mata dan muka gitu. Terus nggak ada yang ngerti nih untuk tangan ini gimana, mungkin dikasih tips gitu. Yang pertama jangan kosong, banyak-banyak istighfar aja, intinya seperti itu sih. Jangan kosong aja, intinya jangan kosong, banyak-banyak istighfar, udah gitu aja. Terus kalau misalnya pas dia lagi kesurupan terus nggak ada yang nolongin gimana? Nah itu permasalahannya. Justru yang bikin ribet itu yang nggak bisa nolongin gitu, nggak ada orang yang bisa nolongin, yaitu dia bakal berlanjut terus-terusan bisa sampai bertahun-tahun dia bakal nyaman gitu di badannya dia gitu. Itu biasanya kalau untuk mengeluarkan roh kayak goib yang di dalamnya itu agak susah karena dia udah merasa nyaman. Mendarah daging gitu. Kalau untuk membunuh sih enggak. Jadi kita tuh jadi kayak kehilangan kendali aja. Jadi enggak paham dengan dirinya sendiri gitu, karena sama dia kan suka digeser, roh dianya itu suka digeser sama roh halus itu gitu. Kalau untuk nyawa sih enggak ada. Kalau yang kesurupan, kecuali kalau misalkan kayak kayak santet, emang itu taruhannya nyawa. Kalau masalah kesurupan sebenarnya rohnya itu masih ada, cuman sama dia digeser sama gitu. Yang masukin itu sengaja digeser gitu. Nanti sewaktu-waktu dia bakal balik lagi, cuman ya begitu, nanti digeser lagi gitu karena dia pengen menguasai si badan orang itu gitu. Seperti bergantian lah. Bergantian gitu, seperti gantian gitu, seperti itu. Fatalnya itu kalau misalnya kita atau tidak ada yang membantu, mungkin lebih tidak bisa mengendalikan diri. Ketika dia masuk kesurupan, dia keluar lagi menjadi normal lagi, dia masuk lagi akan terus seperti itu. Bakal terus-terusan sampai ada orang yang bisa nanganin
maksudnya bisa ngeluarin si makhluk halus itu gitu. Emang harus dikeluarkan, itu harus wajib dikeluarkan karena itu bakal mengganggu kehidupannya dia gitu, bisa mengganggu istilahnya apalah kayak masalah pekerjaan dengan istilahnya teman-temannya gitu, hubungan dengan teman-temannya bisa ngaruh gitu. Bisa disebut juga dengan auranya tertutup. Kalau aura tertutup bisa juga gitu ya, karena ya yang mendompleng di badannya dia kan bukan dia, misalnya makhluk halus itu, jadi ketutup auranya gitu. Emang jalan satu-satunya emang harus dibersihkan gitu. Gini Kak, aku pernah melihat kasus yang dimana ada yang kesurupan leluhur. Menurut kamu gimana? Kalau misalkan kesurupan leluhur itu jarang ya biasanya, karena kalau namanya leluhur itu biasanya menjaga si empuknya yang badan itu. Biasanya dia kalau misalkan emang penjaganya leluhur, biasanya dia mempunyai aura yang positif gitu. Misalnya kalau negatif, ada juga yang mengaku-ngaku istilahnya di badannya dia leluhurnya dia, padahal bukan gitu. Namanya makhluk-makhluk gaib kan istilahnya bisa menipu daya gitu orang gitu dengan mengatasnamakan dia leluhur tetapi bukan gitu. Biasanya kalau seperti itu dia membawa auranya aura negatif gitu, nggak bakalan ada aura positif dia di situ. Mengingatkan kita untuk tidak berbuat salah gitu kalau leluhur. Tapi kalau misalkan leluhur yang ngaku-ngaku istilahnya untuk berbuat jahat, itu bukan leluhur, biasanya itu istilahnya menipu daya orang itu gitu, karena makhluk halus itu biasanya bisa menipu daya orang dengan mengaku-ngaku leluhur. Mungkin di sini Bu Eva boleh sedikit memberitahu untuk orang awam yang misalnya di luar sana ketika melihat temannya kesurupan. Mungkin awal pertamanya ya jangan panik. Keduanya istilahnya sering membisikkan doa istighfar gitu di kupingnya gitu. Intinya sih kayak gitu aja gitu. Dan mencegah si orang kesurupan itu biar tidak bertindak sembarangan gitu, biasanya amankan gitu. Terus yang tidak kesurupannya ya mereka masing-masing membentengi diri. Jadi dengan doanya. Iya. Setelah itu mungkin si teman-temannya bisa membawa rekan yang kesurupan tersebut ke orang yang lebih mengerti. Intinya sih seperti itu. Ya. Oke. Baik, Mirva terima kasih banyak ya. Sama-sama. Mungkin boleh kasih pesan untuk pemirsa di rumah. Yang pertama intinya jangan kosong. Keduanya perbanyak istighfar, karena makhluk gaib itu gampang sekali memasuki orang yang hatinya kosong gitu. Yang keduanya perbanyak ibadah, itu aja. Betul. Dan sedia payung sebelum hujan. Iya. Sehat itu mahal. Betul ya. Lebih baik menjaga daripada mengobati. Betul. Gitu bukan sih? Iya, ya emang seperti itu. Iya, iya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mungkin nanti kita bakal cerita-cerita banyak lagi, membahas A, B, C. Iya. Ketika ada waktu luang lagi. Iya, sama-sama. Sehat selalu. Bu Eva. Amin, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Maafkan jika saya ada salah kata. Saya hanya seorang Sherly yang bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Saya Sherly, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.